tidak bisa bicara banyak, hanya dua kata, keren dan mantap. Modifikator motor custom kenamaan Bali Putu Agus Mulyawarman dari AMS Garage akhirnya resmi meluncurkan modifikasi terbarunya. Bertajuk Naga Banda, motor custom berbahan dasar Harley Davidson Street 500 ini resmi diluncurkan pada hari Jumat 26 Maret 2021 di lobi Dharma Negara Alaya, Lumintang, Denpasar. Launching yang berlangsung mulai pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibowo. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Camat Denpasar Utara, Inyoman Lodre. Acara launching motor custom kali ini diawali dengan pemutaran film pendek berjudul Naga Banda yang digarap oleh Marmar Herayuti. Dari riset yang dilakukan Marmar, Naga Banda adalah gelar untuk para raja atau tokoh yang mempunyai peranan penting sebagai pengikat masyarakatan. Cerita inilah yang kemudian diangkat Marmar ke dalam film yang diceritakan dalam bentuk tidak jauh dari tali yang mengikat kehidupan. Karena prinsip Naga Banda ini yang sebelumnya kalau di Bali itu memang orang-orang Naga Banda ini adalah sebuah gelar atau sebuah petanda untuk orang-orang yang mempunyai atau menjadi tokoh dalam mengikat kehidupan tatanan masyarakat. Gelar ini mohon maaf ini adalah gelar untuk para raja. Dewa Agung Tungtung yang pernah saya baca tentang itu bahwa beliaulah yang cocok menyandang ini karena beliau sebagai pengikat kemasyarakatan. Setelah itu ini oleh beliau diberikan gelar untuk yang lainnya, para Sulinggi yang juga mempunyai peran penting dalam mengikat tatanan kehidupan masyarakat. Nah, berasal dari itu, berangkat dari situ saya tidak menceritakan tentang itu lagi, siapa-siapa yang berhak untuk memakai itu, tapi saya menceritakan prinsip Naga Banda ini. Bahwa prinsip Naga Banda ini secara mitologi dia dipecah menjadi dua kata, naga dan banda, yang bisa kita artikan ular tali atau ular pengikat atau naga pengikat. Yang diikat di sini adalah tali kehidupan. Cerita inilah yang saya angkat dalam sebuah film ini. Nah, tugas saya adalah menjarit dari apa yang dibuat oleh AMS Garage dalam sebuah motor dengan nama Naga Banda yang adalah sebuah prinsip atau sebuah gelar. Saya ceritakan dalam bentuk yang tidak jauh menceritakan adalah sebuah tali yang mengikat siklus kehidupan. Di sana diceritakan di awal film itu saya munculkan sebagai seorang empu muncul ketika dia ingin membuat sebuah pusaka. Membuat pusaka yang dia lakukan adalah mensucikan dirinya dulu. Setelah mensucikan dirinya, di sana juga ada narasi yang menyebutkan bahwa hidup itu dimulai dari pertemuan api dan air dan direstui oleh pertiwi. Begitu juga apa yang terjadi di dunia ini. Ketika air dan api bertemu, Puruso dan Pradana direstui oleh pertiwi, maka jadilah kehidupan. Nah, setelah 5 material yang tadi di sana juga digambarkan, itu dihidupkan, ditempalah menjadi sebuah satu karya yang nantinya diharapkan akan berguna bagi kehidupan. Setelah dia muncul menjadi satu karya, dia tidak akan lepas dari siklus kehidupan dan dia akan dibanda oleh si naga kehidupan ini. Dia akan diikat kembali sehingga dia nanti setelah menjalankan tugasnya, dalam tugasnya itu dia akan berjalan, dia akan menemui rintangan, dia harus mempunyai kekuatan dan kecepatan dalam persaingan. Akhirnya dia menuju ke satu hal, yaitu setelah berguna, melakukan upaya-upayanya untuk berguna bagi kehidupan, dia akan selesai kembali kepada Yang Maha Kuasa, menjadi material kembali. Jadi tidak ada sebuah karya, tidak ada sebuah benda di dunia ini yang kekal abadi. Semua yang lahir ke dunia harus kembali lagi kepada Tuhan. Film pendek berdurasi 10 menit ini menjadi karya film pertama Marmar. Dirinya menggait Niskala Studio yang dipercaya bisa memvisualisasikan apa yang ia inginkan untuk film Naga Banda ini. Ini film pertama saya. Di dunia perfilman saya belum punya pengalaman. Yang sering saya lakukan hanyalah membuatkan sebuah naskah untuk sebuah pertunjukan dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini saya ditantang oleh orang yang menjadi komisionernya ini dan untuk merespon dua karya ini dalam sebuah film. Nah, itu saya waktu itu yang pertama saya pikirkan adalah skripnya saya, naskahnya saya tulis. Naskah cerita, ide cerita dan semuanya saya bayangkan dulu seperti apa nanti tampilannya. Setelah itu saya mencari partner untuk production house yang bisa menerjemahkan apa yang saya mau. Nah, saya gaiblah
Skala Studio. Skala Studio kami belum kenal awalnya, tapi bicara pertama setelah banyak yang masuk ke saya, di Skala Studio yang saya pilih karena dari semua yang saya bicarakan itu yang mampu menangkap itu di Skala Studio. Nah setelah itu kami brainstorming sedikit, ngobrol sampai saya menentukan talent siapa aja yang muncul di sana, bagaimana scene-nya, kita bikin storyboard-nya. Setelah proses itu berlangsung, baru kita memilih talent-talentnya. Siapa aja talentnya, apa aja adegan-adegannya. Memang di sini juga banyak adegan yang tidak terduga, yang ingin kita munculkan. Seperti umpamanya, ini kan hal yang baru kita lihat, seperti penempaan keris ternyata ada pemijahan keris itu ada sebuah ledakan. Nah di situ kalau menurut si Empul pembuat keris, itu adalah suatu hal yang terjadi persis seperti prinsip yang ada di dunia. Ketika dua hal dibenturkan, yang akan menjadi satu, itu muncul sebuah energi yang luar biasa. Dan saya menyaksikan itu sendiri. Dalam proses pembuatannya, Marmar menemukan banyak tantangan jika dukungan dari alam semesta. Jadi dalam film ini memang benar-benar pengalaman yang luar biasa. Selain ini film pertama, prosesnya juga panjang, banyak mengalami bukan rintangan sih, tapi banyak juga saya mendapatkan kemudahan-kemudahan dari alam. Seperti umpamanya kita udah menyiapkan satu scene yang adalah outdoor, tiba-tiba itu mendung. Waktu itu saya berharap saya butuh syuting sampai jam 6 sore. Setelah itu silahkan, saya hanya berdoa begitu. Ternyata alam mengizinkan sampai jam 6 sore itu mendung hilang, sampai jam 6 sore begitu mendungnya selesai. Ya seperti dari situ saya lebih semangat lagi untuk menyelesaikan film ini dengan sangat detail dan banyak bantuan dari teman. Ada Hanil teman saya, ada seorang ahli audio. Dia dulu orang film, tapi sekarang dia banyak di audio. Dia juga terjun di sini dan sampai ngoperate-nya dia pun ikut terlibat. Terus ada Kristia yang jadi talent dari Kebun Vintage. Dari Kebun Vintage sendiri banyak mendukung dalam film ini karena beliau bisa mengeluarkan hot rod yang biasanya tidak gampang untuk keluar itu untuk di film ini. Dan juga langsung Tianya sendiri, si Putri dari Kebun Vintage ini turun ke lapangan untuk jadi talent kami. Ini sebenarnya dalam film ini saya ingin banyak sekali berterima kasih yang saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Yang lebih luar biasanya lagi, selain ini film pertama saya, ini terjadi di era di mana kita sulit sekali bergerak. Semuanya terjadi di tempat-tempat di mana orang mengeluh, tidak mau bertumbuh, tapi ini film tumbuh di sini. Selain itu, karya modifikasi ini juga diilustrasikan oleh Mones dalam bentuk mural naga banda. Mural karya Mones menghiasi background motor naga banda, sedangkan film pendek garapan Marmar menjahit filosofi naga banda dengan custom culture. Kombinasi karya seni ini juga dipertontonkan saat peluncuran motor naga banda pada hari Jumat 26 Maret 2021 di Dharmanegara Alaya, Denpasar. Mones sendiri kerap tampil dengan objek-objek fantasi yang dideformasi dari imajinasi atas bentuk atau peristiwa yang pernah dilihat maupun dialami sebelumnya. Ia pun membagikan ceritanya dalam proses merespon karya naga banda. Ya, untuk ilustrasi naga banda ini kan saya merespon konsep motor yang dibuat sama Ajus AMS Garage ini, di mana konsepnya itu adalah mengambil tema naga banda. Jadi sebelum penciptaan mural ini saya juga mencari tahu makna dari naga banda tersebut. Tapi saya itu kan saya lebih ke, kalau style ilustrasi saya lebih ke pop art, lebih ke mentwist sebuah ilustrasi tradisi sehingga lebih diterima oleh kalangan lebih muda. Makanya saya suka sekali membawa tradisi lokal Bali itu, tapi saya ubah sedikit sehingga dia mendapatkan bentuk yang baru tanpa meninggalkan esensinya atau value dari karakter atau ide atau tema yang digambarkan. Begitu saya membuat tema naga banda ini, saya gabungkan antara naga banda yang dari tradisi Bali, juga saya gabungkan dengan konsep dari desain motor itu. Makanya yang saya paling ambil utama itu adalah bagian kepala, bagian gelungan itu saya ubah. Gelungan itu menyesuaikan dengan gelungan atau bentuk kepala dari frame motor naga banda itu. Itu yang membuat bahwa naga banda yang saya buat itu memang naga banda yang spesial dan custom
untuk proyek Nagabanda ini. Nah, untuk mural itu saya mengerjakan dengan tim saya yang mengerjakan ini ada 2 orang. Itu dikerjakan di papan Jati, dan ini dikerjakan selama kurang lebih 2 minggu. Jadi itu dikerjakan oleh tim mural. Jika diperhatikan, warna yang dipilih Mones untuk mural ini memilih warna-warna netral seperti hitam, silver, dan putih. Diungkapkan Mones, pemilihan warna ini mengikuti desain motor custom Nagabanda. Itu juga terpengaruh oleh desain dari motor customnya si AMS Garage ini, di mana bisa kita lihat bahwa motornya sangat menggunakan warna-warna yang sangat minimalis, warna silver, warna hitam, dan monokrom warnanya. Untuk itu saya padukan ke dalam mural, dan di mural ini pun juga karena memakai kayu jati, jadi feel kayunya masih saya perlihatkan di situ. Jadi tidak penuh bidang itu digambar, tapi warna naturalnya juga masih. Itu juga untuk mewakili bahwa konsep Nagabanda ini juga perpaduan antara natural dan seni pop art. Jadi kedua unsur itu saya padukan sehingga orang bisa melihat itu dalam seni mural ini. Kolaborasi para seniman muda ini adalah bentuk respon kreatif pada wujud motor Nagabanda itu sendiri. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.